Segala sesuatu yang kita miliki hanya akan bernilai jikalau kita rendah hati. Saudara, hidup bersama dengan keluarga dan atau orang lain itu hanya dimungkinkan jikalau kita pertama saling memaafkan. Yang kedua adalah kita harus menghormati nilai-nilai kekeluargaan. Yang ketiga, kita harus selalu berpikiran positif. Dan yang keempat adalah menempatkan segala peristiwa di atas kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, renungan kita minggu ini dari Gereja Toraja bertemakan hidup bersama bagi kemuliaan Allah. Yang kita akan renungkan berdasarkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 50 ayat 17 yang berkata, "Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Saudara, setelah Yakub meninggal dunia, saudara-saudara Yusuf mulai ketakutan. Tentu ada alasan mengapa mereka takut, yaitu mereka takut pada pembalasan Yusuf. Dan juga mereka tidak percaya bahwa Yusuf tidak akan membalas dendam kepada mereka. Dan apa yang mereka pikirkan itulah umumnya yang dipikirkan oleh orang-orang yang berbuat kesalahan. Mereka diliputi oleh kekhawatiran, mereka diliputi oleh ketakutan. Segala sesuatu yang ada di samping kiri kanannya dianggap ancaman, bahkan saudaranya sendiri pun dianggap ancaman. Tapi pertanyaan pentingnya di sini saudara-saudara ialah, mengapa perkataan Yakub itu perlu disampaikan kepada Yusuf? Apakah Yusuf tidak pernah mendengar perkataan ayahnya ini ketika ayahnya masih hidup? Ataukah Yusuf lupa bahwa ayahnya pernah berkata demikian? Ataukah saudara-saudaranya takut Yusuf melupakan apa yang dikatakan oleh ayahnya itu? Saudara-saudara, ini menimbulkan banyak pertanyaan. Tapi yang pasti bahwa pesan dari saudara-saudara Yusuf ini disampaikan kepada Yusuf. Dan ketika Yusuf mendengarkan apa yang disampaikan oleh utusan saudara-saudaranya itu, menangislah dia. Yusuf menangis karena Yusuf merasa bahwa ternyata saudara-saudaranya tidak percaya pada ketulusan Yusuf selama ini. Ternyata saudara-saudaranya tetap ragu pada pelayanan yang dilakukan Yusuf kepada mereka. Mereka ragu bahwa apa yang dilakukan Yusuf itu dilakukan hanya karena ayah mereka masih hidup. Tapi ketika ayah mereka sudah mati, maka saudara-saudaranya pasti akan mendapat masalah. Inilah yang membuat Yusuf menangis. Dan karena itu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya yang rupanya sudah datang menghadap, "Aku inikah pengganti Allah sehingga kamu harus takut kepadaku?" Dan lagi Yusuf berkata bahwa memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah telah mereka-rekakan yang baik.
Yusuf mau mengatakan kepada saudara-saudaranya bahwa memang di dalam pikiran kamu, memang di dalam hati kamu, bahkan dalam tindakan-tindakan kamu, kamu melakukan sesuatu yang jahat kepadaku, yang menyakiti aku. Tetapi semua yang aku alami ini, kesakitan-kesakitan, kepedihan, bahkan ancaman maut yang aku alami ini, ternyata dipakai Tuhan untuk merancang sebuah kehidupan yang lebih baik, yaitu menyelamatkan bangsa Mesir dari kelaparan dan juga bangsa-bangsa di sekitarnya, termasuk kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa apa yang dilakukan oleh Yusuf ini sungguh luar biasa. Yusuf begitu tulus, Yusuf begitu rela, Yusuf sangat mengasihi saudara-saudaranya. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, pengajaran yang dapat kita peroleh dari kisah Yusuf ini dalam kaitan dengan tema kita, hidup bersama, adalah: pertama, bahwa hendaknya masa lalu, hendaknya kepahitan-kepahitan hidup, hendaknya kegetiran-kegetiran yang kita alami, kiranya tidak perlu dibangkit-bangkitkan lagi. Cukuplah itu menjadi pelajaran saat ini dan juga di masa yang akan datang. Kedua, Yusuf mau mengajarkan kepada kita bahwa saling memaafkan, saling mengampuni adalah pintu menuju kebahagiaan. Tanpa pengampunan, tanpa saling memaafkan, kebahagiaan tidak akan mungkin dapat kita raih. Ketiga, Yusuf hendak mengajari saudara-saudaranya, Yusuf hendak mengajari kita bahwa balas dendam itu tidak ada gunanya. Hanya akan membuat kehidupan yang sudah baik ini, yang sudah damai ini, rusak kembali. Tidak ada keuntungan yang dapat diperoleh dari membalas dendam, dari mengumbar kebencian, dari memenuhi keinginan-keinginan demi kepuasan diri sendiri. Yang keempat, Yusuf mau mengajarkan bahwa betapa pentingnya persaudaraan, betapa pentingnya persahabatan, dan hendaknya setiap orang mau menempatkan persaudaraan dan persahabatan itu di atas segala-galanya. Jikalau itu kita lakukan, maka yakinlah soal hidup bersama dengan damai bagi kemuliaan Allah itu pasti dapat diraih. Yusuf juga mau mengajarkan bahwa hendaknya semua sejarah hidup kita tempatkan sebagai sejarah Tuhan. Bahwa tidak ada peristiwa yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Apa yang dialami Yusuf, dipahami Yusuf sebagai cara Tuhan untuk membentuknya menjadi sebuah pribadi yang tangguh. Apa yang dialami Yusuf, dipahami Yusuf sebagai cara-cara Tuhan untuk membuat Yusuf menuju ke jenjang yang lebih baik lagi. Dan sejarah Tuhan tidak pernah merusak sejarah manusia. Saudara, juga Yusuf mau mengajari kita bahwa harta benda, kekayaan, kekuasaan, kedudukan, segala yang kita miliki, itu hendaknya kita pakai untuk mengayomi orang banyak, untuk mengayomi orang-orang kecil, untuk memberi kedamaian kepada mereka-mereka yang mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Yusuf juga mau berkata bahwa apalah arti semua kekayaan, semua harta benda, kedudukan, limpah materi, kesuksesan, jikalau berpisah dengan saudara-saudaranya, berpisah dengan keluarganya. Apa arti semuanya itu? Dan terakhir, saudara-saudara, bahwa segala sesuatu yang kita miliki
Itu di hati Yusuf. Segala sesuatu yang kita miliki hanya akan bernilai jikalau kita rendah hati.